Pemirsa, aksi damai bela Palestina selamatkan Gaza kembali digelar di Monas, Jakarta Pusat. Massa meminta blokade jalur Rafah dibuka agar warga Gaza bisa mendapat bantuan. Sejak Minggu pagi, ribuan pengunjuk rasa dari Jakarta dan sekitarnya sudah mendatangi kawasan Monas. Dengan pakaian didominasi putih-putih serta membawa bendera Palestina, pengunjuk rasa kembali suarakan dukungan untuk Gaza. Pengunjuk rasa menuntut dibukanya kembali blokade jalur di Rafah agar bantuan bisa masuk ke Palestina hingga warga Gaza tidak kelaparan lagi. Warga juga berharap Palestina bisa lepas dari penjajahan Israel. Sementara itu, untuk mengamankan aksi bela Palestina, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap sebanyak 2.123 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi. Menteri Luar Negeri Sugiono hingga Menteri Kebudayaan Fadlizon turut serta dalam aksi bela Palestina. Kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal pada pidato pelantikan Presiden Prabowo di gedung DPR MPR, beliau memasukkan urusan Palestina sebagai agenda dari pemerintahan beliau. Allahu Akbar. Beliau menyampaikan bahwa kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan itu bukan hanya sebatas ungkapan, bukan sebatas pidato, itu merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa bangsa Indonesia tidak mau penjajahan ada di atas dunia. Oleh karena itu, dengan keterpanggilan yang sama, kita semua hadir di lapangan ini. Dan izinkan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang kelaparan yang dijadikan senjata. Pemerintah Indonesia menentang pemindahan masyarakat dan rakyat Palestina dari wilayah. Ya, untuk mengetahui suasana terkini aksi bela Palestina selamatkan Gaza, kita sudah bergabung dengan rekan Jen Cahyani di lapangan Monas, Jakarta. Selamat siang, Jen. Bagaimana suasana terkini dari aksi bela Palestina? Selamat siang, Syafa dan juga pemirsa. Saat ini situasinya sudah kembali kondusif atau sudah selesai untuk agenda atau kegiatan aksi damai membela Palestina pada pagi hari ini di Monas, Jakarta Pusat. Dan kalau tadi sempat kita rekap ya secara keseluruhan untuk agenda bela Palestina pada kali ini, yang terus terjadi gelombang aksinya untuk membela Palestina, di mana harapan dari masyarakat Indonesia yang mendukung atas kemerdekaan Palestina yang saat ini masih di bawah genosida oleh Israel, yang juga beberapa waktu lalu dari Israel sendiri memblokade jalur vital untuk masuknya pasokan makanan bantuan untuk warga di Gaza, sehingga dari negara-negara sahabat yang ingin mengirimkan bantuan makanan ke Gaza ini tidak bisa masuk dari jalur Rafah, sehingga banyak sekali kelaparan yang terjadi di Gaza, dan sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang kembali melakukan aksi damai untuk membela Palestina, di mana mendesak Israel untuk kembali membuka jalur Rafah agar pasokan bahan makanan dapat kembali masuk ke wilayah Gaza. Sementara itu, Syafa dan juga pemirsa, tadi
juga hadir di aksi bela Palestina pada hari ini. Ada Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian ada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang tadi juga sempat menyuarakan bagaimana dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Salah satunya bagaimana Indonesia juga akan kembali mengirimkan bantuannya senilai 10 miliar rupiah untuk warga di Gaza. Dan tentu saja harapan dari masyarakat yang pada hari ini kembali mengikuti gelombang aksi membela Palestina yang sudah terjadi atau diagendakan berulang kali, di mana masyarakat Indonesia khususnya Jakarta dan sekitarnya yang hari ini mengikuti aksi bela Palestina tentu saja berharap tadi salah satunya yang paling utama bagaimana Israel memblokade jalur vital di Rafah untuk masuknya bantuan pasokan makanan untuk kembali dibuka, kemudian bagaimana untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk kembali mendukung atau menyumbangkan suaranya untuk agar supaya nanti PBB dapat mendesak gencatan senjata antara Israel dan Palestina, dan tentu saja yang paling utama kemerdekaan Palestina. Dan untuk saat ini acara sudah selesai, kemudian massa juga sudah kembali ke kediaman masing-masing di Monas ini. Namun tentu saja kita akan nantikan apakah nantinya akan kembali digelar, kembali diadakan gelombang selanjutnya aksi damai membela Palestina sampai Palestina merdeka. Syafa. Baik, terima kasih Jen Cahyani langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, aksi bela Palestina kemarin juga digelar di depan Kedutaan Besar Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Para peserta aksi yang kompak membawa panci menuntut agar gerbang Rafah dibuka. Dengan membunyikan panci masak yang dibawanya, peserta aksi kompak meneriakan Free Palestine di depan Kedutaan Besar Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Panci merupakan simbol dari situasi kelaparan yang terjadi di Palestina. Massa menuntut Mesir segera membuka gerbang Rafah agar berbagai bantuan untuk warga Gaza dapat masuk. Adapun aksi hari ini itu memang sengaja kita pusatkan di depan Kedutaan Mesir. Untuk apa? Untuk memberi tekanan opini dan tekanan politik kepada pemerintahan Mesir membuka perbatasan Rafah sepenuhnya. Karena apa? Saudara yang baik adalah saudara yang peduli dengan tetangganya. Kita tahu Mesir adalah tetangga paling utama dari Palestina, terutama khususnya Gaza. Sebelumnya massa juga sempat melakukan aksi long march dari Taman Suropati sebelum akhirnya tiba di depan Kedutaan Besar Mesir. Untuk pengamanan aksi, polisi mengerahkan sebanyak 661 personil gabungan. Ya, di tengah kecaman dunia internasional akibat kelaparan akut yang diderita warga Gaza, Israel terus membombardir jalur Gaza. Israel bahkan membom sebuah masjid dan tenda-tenda pengungsian yang dihuni anak-anak. Masjid Al-Bani menjadi target pemboman Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan. Selain menghancurkan rumah ibadah, Israel juga membombardir tenda-tenda pengungsian di Mawasi Khan Yunis. Akibat pemboman Israel, sejumlah anak terluka, bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Terbatasnya fasilitas medis dan banyaknya korban tewas atau terluka di Gaza akibat blokade Israel membuat rumah sakit di Gaza tak bisa melayani para korban dengan maksimal. Teror kekejaman Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza kini tidak hanya sebatas pemboman atau penembakan di pusat-pusat bantuan kemanusiaan. Israel juga selama 4 bulan menjadikan kelaparan sebagai senjata mematikan, hingga lebih 100 warga Gaza tewas akibat kelaparan akut. Ya, kelaparan akut di Gaza tidak hanya diderita warga sipil. Hamas merilis video kondisi sandera Israel yang juga menderita kelaparan dan minta perang di Gaza segera diakhiri.
Selama 1 tahun 9 bulan, Rom Bar-Slavki, tentara pendudukan Israel ini menjadi sandera Hamas di Gaza. Namun setelah blokade Israel di Gaza, Rom juga ikut menderita kelaparan akut. Untuk memperlihatkan kondisi Gaza terkini yang menderita kelaparan, Hamas mengizinkan Rom menonton televisi. Rom mengaku sangat lapar hingga fisiknya menjadi lemah. Rom juga mengaku tak mampu berdiri dan hanya bisa berbaring. אסור לכם לעשות את זה, אסור לכם לעשות את זה. אני מתחנן אליכם, תכניסו לי אוכל לפני שאני מת. Selain itu, Hamas juga merilis video seorang warga Israel yang masih jadi sandera dengan kondisi kurus kering, seperti layaknya warga Gaza lain yang menderita kelaparan akut. Namun Hamas tidak menyebutkan identitasnya. Hamas hanya memberi pesan kelaparan, sulitnya makanan dan air di Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke-59 yang dipimpin UEA dan Yordania ke Gaza berlangsung pada hari Jumat. Aksi kemanusiaan ini juga diikuti sejumlah negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. 7 pesawat angkut militer berpartisipasi dalam operasi tersebut. UEA telah berhasil melaksanakan penerjunan udara ke-59 sebagai bagian dari operasi Burung Kebaikan di Gaza. Upaya UEA telah menginspirasi negara-negara lain untuk melaksanakan operasi udara serupa guna mengatasi krisis kelaparan di Gaza. Pengiriman udara ini dilakukan sebagai bagian dari operasi Chivalrous Night 3 ke wilayah Gaza yang paling parah terkena dampak. Aksi ini menyusul pengumuman resmi oleh militer Israel tentang adanya jeda kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara. Ya, dilonggarkannya blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel di 3 lokasi di jalur Gaza dimanfaatkan sejumlah negara untuk mengirimkan bantuan. Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania mengajak masyarakat Indonesia ikut serta membantu mengurangi penderitaan warga Gaza. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Selain itu, Dubes Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Patmo Sarwono, mengajak masyarakat Indonesia untuk terus membantu mengurangi penderitaan Gaza yang mengalami kelaparan karena diblokade Israel selama 4 bulan. Ya, himbauan kami dari KBRI kiranya untuk lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk kembali menggalang dana bantuan untuk bisa disalurkan. Walaupun saat ini bantuan yang disalurkan itu adalah bantuan yang terkendala beberapa bulan yang lalu, tapi kan nanti akan sudah mulai disalurkan sehingga memerlukan bantuan-bantuan baru yang harapannya bisa juga ada kontribusi dari lembaga-lembaga kemanusiaan. Sementara pemerintah kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop dalam melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih. Gaza mulai menerima bantuan via udara dari berbagai negara. Selain Uni Emirat Arab, Prancis telah mengirimkan bantuan 40 ton ke tanah Gaza. Puluh ton bantuan kemanusiaan telah diterjunkan kepada masyarakat Palestina di Gaza. Bantuan-bantuan ini adalah pemberian dari negara Perancis.
Selain pemberian bantuan, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan akan mengambil langkah untuk mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang. Penyebaran bantuan dari Prancis ini tentunya berkat bantuan dan mitra dari negara Uni Emirat Arab, Yordania, dan Jerman. Namun, selain pengiriman makanan melalui udara dirasa tidak cukup. Israel harus memberikan akses kemanusiaan penuh untuk mengatasi risiko kelaparan. Ya, warga Gaza yang rentan tetap mencoba berjuang mendapatkan bantuan kemanusiaan. Mereka berjuang bisa membawa tepung sebagai bahan pangan untuk keluarga di tenda pengungsian. Bertahan hidup, itulah yang kini warga Gaza jalani sehari-hari. Menantikan bantuan kemanusiaan datang setelah berbulan-bulan diblokade oleh tentara Israel. Salah seorang pengungsi di Gaza yang merupakan ibu menceritakan sulitnya ia memperoleh tepung. احنا اولادي بيناموا بجوعهم اول مره لا اروح لا احل عن نتفه طحين لبناتي كل يوم بناتي بيناموا جعانات كيلو طحين 80 و50 فيش حد بيقدر يشتريه بنروح على الموت عشان حسبنا الله ونعم الوكيل امنوا لنا اياه احسن ما نروح نموت كل يوم 1000 شهيد كل يوم 1000 اصابه حرام عليكم امنوا لها الشعب ناس بتاخذ ناس بتاخذش. Selain wanita, warga Gaza yang disabilitas juga harus bersaing dapatkan bantuan yang sudah berhasil masuk ke Gaza. أنا جاي من على الموت هنا عشان آخذ حبة طحين، بطالب في كل العالم في كل الدول إن توقف الدم علينا بس شوي معي، لأنه إحنا اليوم أنا مبتور، اليوم أنا إذا ما أخذتش من هذا الطحن أنا بموت من الجوع. بطالب في كل المؤسسات إنها تقف لنا بس تطلع لنا بالنظرة إنه إحنا بنموت قاعدين عشان ناخذ كيلو طحين. Kantor media setempat menyampaikan bahwa sebelumnya sebanyak 112 truk bantuan yang masuk sempat dijarah atau dicuri oleh warga sipil yang putus asa sebelum mencapai tujuan mereka. Israel telah menerima kecaman internasional atas situasi kelaparan akut di Gaza. Beberapa hari terakhir, selain jalur darat, bantuan dari negara lain sudah diperbolehkan masuk melalui udara. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Meletus lagi. Lewotobi meletus lagi. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Jumat malam. Erupsi terjadi pukul 20.48 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter yang disertai awan panas 5 km. Erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar di pos pantau Gunung Api Lewotobi laki-laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki diimbau untuk memakai masker guna menghindari bahaya abu vulkanik. Karena Gunung Lewotobi meletus, jadi kami abu kena semua di Kabupaten Sika ini. Jadi harap pemerintah harus kasih kami bagi masker. Dan untuk membersihkan jalan ini siram air. Nah, rumah-rumah juga kena abu. Lalu di jalan-jalan di gang-gang pun juga kena abu tebal ini. Jadi kami minta bagikan kami masker. Status Gunung Lewotobi kini berada pada level 4 atau awas. Warga pun diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Dari Sika NTT, Joni Nura iNews melaporkan. Ya, dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika hingga saat ini masih ditutup. Ini disebabkan sebaran abu vulkanik menutup ruang udara penerbangan.
Bandara Franseda hingga saat ini masih ditutup untuk kegiatan operasi penerbangan. Sejumlah calon penumpang terpaksa membatalkan keberangkatan mereka. Seluruh calon penumpang diimbau menghubungi maskapai penerbangan untuk mendapatkan informasi terkini terkait status penerbangan mereka. Hingga kini aktivitas Gunung Lewotopi laki-laki masih fluktuatif. Status gunung berada pada level 4 atau awas. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 km dan mewaspadai erupsi susulan. Sini. 5 desa di Kabupaten Sika yang terdampak erupsi gunung berapi Lewotobi laki-laki mengalami krisis air bersih dan terancam kelaparan. Erupsi Gunung Lewotopi laki-laki dengan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter mengakibatkan 5 desa diguyur abu vulkanik disertai pasir dan kerikil. Akibatnya warga kesulitan bernafas karena bau belerang yang menyengat. Selain itu, warga juga mengeluhkan kesulitan air bersih dan bahan makanan lantaran tertimbun abu vulkanik. Warga hanya bisa berharap dengan bantuan air bersih dari BPBD. Hingga saat ini status Gunung Lewotopi laki-laki masih berada di level 4 dengan status awas karena aktivitas gunung yang masih tinggi. Saya ini datang antri berapa lama baru dapat air? Kami sampai dengan air di fiber itu habis, kami istirahat sampai tengah malam ini Pak. Kalau masih ada air di fiber ada, kami masih sampai malam. Kenapa air susah, Mama? Kalau air susah kan kami punya mata air di atas itu terkena dampaknya sudah tidak abu semua, jadi tidak bisa mata air. Kena dampak Pak, kami sudah 3 tahun ini nih, dari sayur, kami punya tanaman mente, kelapa, kemiri, sementara. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Joni Nura di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Joni. Bagaimana suasana terkini dampak erupsi Gunung Lewotopi laki-laki? Apakah masih ada peningkatan aktivitas Gunung Lewotopi laki-laki? Ya, selamat siang, Joni. Kami belum bisa mendengar suara Anda, Joni. Mohon didekatkan lebih dekat lagi mikrofon agar kami bisa mendengar suara Anda lebih jelas, Joni. Baik, nanti kita akan mencoba kembali menghubungi Joni Nura di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menyusul meningkatnya kebakaran lahan dan perubahan iklim yang memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla hingga 31 Agustus mendatang. Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mulai 22 Juli hingga 31 Agustus 2025. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya kebakaran lahan dan perubahan iklim memasuki musim kemarau. Penetapan status siaga Karhutla didasarkan pada prediksi cuaca dari BMKG dan data 35 kejadian kebakaran lahan yang telah terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, total luas lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 10 hektar, dengan titik api terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya. Kalau sebaran titik api itu memang terbanyak ya di Kecamatan Jekan Raya, karena memang banyak permukiman ya, masyarakat membuka lahan dengan cara membersihkan lahan, kemudian ditinggalkan dan mungkin ada oknum yang membakar. Kondisi saat ini masih kita bisa katakan dalam skala kecil ya, karena yang terbakar itu bukan hutan namun lahan masyarakat yang sengaja dibuka dan yang dibersihkan dan kemudian dibiarkan terbakar. Jadi masih bisa kita tangani. Meski demikian, Hendrikus menyebut bahwa skala kebakaran masih tergolong kecil karena yang terbakar adalah lahan dan bukan hutan, sehingga dapat ditangani oleh tim reaksi cepat dan para relawan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Anyus melaporkan.
Ya pemirsa, kita kembali mencoba menghubungi rekan Joni Nura di Maumere, Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui informasi terkini terkait erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Selamat siang Joni, apakah saat ini masih ada peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki? Baik, selamat siang Safa. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kota Maumere. Aktivitas Gunung Lewotobi sendiri sampai siang ini masih fluktuatif atau masih cukup tinggi. Petugas pengamat Gunung Lewotobi sendiri meminta kepada warga agar segera menjauh dari bawah kaki gunung dengan radius 7 km. Baik Safa, dapat saya sampaikan juga bahwa hingga siang ini Bandara Frans Seda Maumere sendiri masih tutup akibat erupsi Gunung Lewotobi dan masih terdapat abu vulkanik yang berada di landasan pacu Bandara Frans Seda sendiri. Safa. Baik, Bandara Maumere masih ditutup, lalu bagaimana dengan kondisi permukiman warga? Apakah juga masih dipenuhi oleh abu vulkanik yang menutupi kawasan di sana? Safa, dapat sampaikan bahwa hingga saat ini abu vulkanik pun masih berada di atap rumah warga dan perpohonan. Dampak yang terbesar adalah terdapat di Desa Kringa, di mana daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Flores Timur yang mana berada Gunung Lewotobi laki-laki itu sendiri. Hingga saat ini warga pun masih bersiaga dan ada pula yang sedang membersihkan atap rumah mereka untuk mengatasi agar tidak terjadinya kebocoran akibat dampak dari erupsi abu vulkanik itu sendiri. Safa. Ya, apakah sudah ada instruksi kepada warga untuk mengungsi? Hingga saat ini pemerintah Flores Timur sendiri sudah meminta kepada warga agar segera meninggalkan lokasi ini karena di bawah kaki gunung, karena aktivitas gunung terus meningkat, suatu saat pasti akan terjadi letusan yang cukup besar. Namun informasi yang kami dapat, di Desa Boru sendiri masih terdapat sekitar 120 warga yang masih memilih bertahan di rumah mereka, padahal mereka berada pada zona merah sendiri, Safa. Baik, lalu kemudian apakah bantuan air bersih dan makanan sudah tersalurkan kepada warga di sana? Karena sebelumnya dikabarkan warga menderita krisis pangan dan juga air bersih. Ya benar sekali ya Safa, hingga saat ini warga korban erupsi Gunung Lewotobi sendiri sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dropinan air yang sering diberikan kepada pengungsi adalah dari tim relawan dari PMI Jakarta yang sering menyalurkan air kepada warga yang berada di kamp pengungsian. Warga yang terdampak di Kabupaten Sika, khususnya di Boganatar dan Kringa sendiri juga mendapat air bantuan dari Pemda Kabupaten Sika mengisi air melalui fiber-fiber yang ada. Warga belum bisa mengkonsumsi air di mata air karena terdampak oleh erupsi Gunung Lewotobi, abu yang mengandap di mata air sendiri. Safa. Ya, Joni, ini aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih fluktuatif, kemudian masih banyak warga yang memilih bertahan di rumah mereka meskipun cukup berbahaya. Lalu bagaimana upaya pemerintah setempat untuk memperbaharui setiap informasi terkait aktivitas Gunung Lewotobi kepada warga dan juga memberikan instruksi kepada warga agar segera meninggalkan rumah mereka? Safa, dapat saya sampaikan bahwa ada grup yang dibangun oleh petugas PVMBG bagi kepala desa yang tergabung dalam informasi Gunung Lewotobi sendiri. Sehingga ketika ada aktivitas yang cukup meningkat, maka petugas PVMBG sendiri akan menyampaikan melalui WhatsApp yang dibangun oleh grup itu sendiri kepada kepala desa dan kepala lurah yang ada di dalam grup tersebut. Safa. Baik, terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, epilepsi kambuh, pengemudi mobil menabrak pagar rumah dan satu sepeda motor yang ditumpangi 3 pelajar di Serang, Banten. Akibatnya seorang pelajar luka parah. Sebuah kendaraan jenis sedan menabrak sebuah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar hingga menghantam pagar rumah warga di Jalan Raya Panglima Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Kecelakaan ini pun menggemparkan warga sekitar. Diduga pengemudi sedan berinisial ADT mengalami epilepsi sehingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya.
Akibat kecelakaan ini, salah seorang pelajar mengalami luka berat di kepala dan dilarikan ke RSUD Provinsi Banten. Sementara 2 pelajar lain mengalami luka ringan. Tiba-tiba di sini benar terjadi laka lantas mobil dan motor, dan ada korban itu yang bawa motor itu cowok 1, cewek 2, anak sekolah. Jadi 3 orang. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Polsek Pabuara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dampak anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang. Ratusan calon penumpang kereta jarak jauh terpaksa antre berjam-jam demi melakukan pembatalan hingga penjadwalan ulang tiket kereta di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu, puluhan penumpang di stasiun kereta api Kota Bandung juga membatalkan perjalanan jarak jauh mereka. Antrean calon penumpang kereta mengular cukup panjang di loket stasiun kereta Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejak pagi hingga Sabtu siang, calon penumpang terus berdatangan untuk membatalkan tiket perjalanan jarak jauh mereka. Pembatalan tiket dilakukan akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di perlintasan emplasemen Stasiun Pageden Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan beberapa penumpang kecewa karena tidak mendapatkan informasi terkini terkait jadwal kereta mereka yang dibatalkan. Seharusnya pembatalan itu diinformasikan sebelumnya. Nggak berangkat jadinya. Oh, jadinya nggak berangkat? Iya. Rencananya mau kemana, Mas? Ke Semarang. Ke Semarang. Gimana, Mas, masa terganggu pada kondisi seperti ini? Iya, sebetulnya kalau terganggu ya pasti terganggu. Anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek membuat 22 jadwal keberangkatan dan 26 jadwal kedatangan di stasiun Pasar Senen terpaksa dibatalkan. Sementara itu, antrean penumpang yang ingin membatalkan tiketnya juga tampak di loket stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Pengembalian tiket penumpang akan diganti 100% oleh pihak PT KAI Daup 2 Bandung. Akibat belum selesainya perbaikan rel kereta di Subang, Daup 2 Bandung membatalkan 4 perjalanan kereta api, yakni kereta Parahyangan rute Bandung-Jakarta, kereta Malabar rute Bandung-Malang, kereta Harina rute Bandung-Semarang. Normalisasi jalur akibat rintang jalan di Pageden Baru Subang hingga kini masih terus dilakukan oleh tim Daup 3 Cirebon. Pemirsa, jalur kereta api utara di Pageden Subang, Jawa Barat mulai dibuka dan dilintasi usai perbaikan dan proses normalisasi. Namun hanya satu jalur yang bisa digunakan dengan kecepatan 10 km per jam. Upaya perbaikan dan proses normalisasi jalur terus dilakukan petugas PT KAI pasca anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di sekitar stasiun Pageden, Subang, Jawa Barat. Perbaikan diantaranya penggantian bantalan rel, normalisasi persinyalan, dan pemadatan jalur. Selain dilakukan secara manual, perbaikan juga dilakukan dengan mengerahkan kereta perawatan jalan rel atau KPJR. Usai perbaikan dilakukan, satu jalur sudah mulai dibuka dan dilintasi kereta api. Namun kereta hanya bisa melintas dengan kecepatan 10 km per jam saat melintasi area yang anjlok. Perjalanan KA pertama ini sekitar 10 km per jam ya, karena kecepatannya sangat dibatasi untuk menyesuaikan dengan kondisi jalur yang baru diperbaiki. Sementara itu, satu jalur lainnya hingga kini masih ditutup karena masih dalam proses perbaikan dan normalisasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis saat Sekjen Demisioner PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di acara Kongres di Bali. Kehadiran Hasto disambut riuh tepuk tangan dari anggota Kongres PDI Perjuangan.
Hasto langsung menghampiri podium tempat Megawati memberikan pidatonya untuk memberi salam. Usai Hasto memberikan salam, Megawati terlihat tak kuasa menahan air matanya dan sempat menghentikan pidatonya dalam kongres tersebut. Megawati meneriakan Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Setiap malam, kalau saya sedang berzikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada Yang Di Atas, bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh. Sebelumnya, kehadiran Hasto di Kongres PDIP usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo ditunggu oleh kader PDI Perjuangan lainnya. Kehadiran Hasto adalah bukti bahwa kebenaran telah menemukan jalannya. Amnesti ini bukan hanya kemenangan individu, namun menjadi semangat baru bagi kader PDIP untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Sekjen Mas Hasto Kristianto, Sekjen demisioner Mas Hasto Kristianto bisa hadir kemari untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya kejahatan pasti kalah melawan kebenaran. Sementara itu, usai bebasnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan. Kendati demikian, Megawati menegaskan PDIP akan menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan hukum yang Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres Partai di Nusa Dua, Badung, Bali. Di hadapan para kadernya, Megawati memerintahkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya PDI Perjuangan menggelar Kongres ke-6 Partai di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat kemarin. Kongres ini digelar bertepatan dengan pemberian amnesti yang membebaskan salah satu kadernya, Hasto Kristianto. Dalam kongres yang digelar tertutup, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Agenda kan malam, tapi tadi peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Agenda penunjukan Ibu sangat agenda selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bu? Ya, karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Sementara itu, dalam kegiatan bimbingan teknis kader, tepat sehari sebelum Kongres, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memerintahkan kepada seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dari Badung, Bali, Naura Safika, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.
Ya, selain dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030, Megawati Soekarno Putri juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarno Putri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Terapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pereira, Sekretariat dan Bendahara. Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan Sekjen. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa, sebanyak 8 narapidana di Rutan Kelas 1 Samarinda, Kalimantan Timur mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun bisa menghirup udara bebas pada hari ini. Begitu pintu gerbang Rutan Kelas 1 Samarinda dibuka, para mantan narapidana yang mendapat amnesti atau pengampunan hukum dari Presiden Prabowo ini pun langsung sujud syukur. Suasana haru dan bahagia mewarnai pertemuan para mantan warga binaan ini dengan keluarga mereka. Mereka sebelumnya menjalani hukuman atas berbagai kasus dan dinyatakan layak menerima amnesti setelah melalui proses verifikasi ketat. Perasaannya? Senang, kaget juga soalnya baru kan pas dipanggil itu kan kaget lagi. Kita kan kalau bebas lagi kan masih lama, bulan 9. Kasusnya apa? Kasusnya apa? Ya, terima kasih lah buat Pak Prabowo, Presiden, buat amnestinya. Keluarga para penerima amnesti pun tidak menyangka anggota keluarga mereka bisa bebas lebih cepat dari seharusnya. Amnesti dari Presiden pun mereka sambut dengan penuh sukacita. Alhamdulillah Pak, dan juga nggak ngira hari ini dia keluar. Alhamdulillah dengan adanya amnesti ini bisa meringankan kepada yang mendapat pilihan tadi kan. Mudah-mudahan orang yang mendapat pilihan tadi jangan sampai balik lagi lah kelakuannya seperti yang sudah ada ini. Dengan pembebasan ini, ke-8 mantan narapidana diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat dan menjalani hidup yang lebih baik. Harapannya ke depan kepada 8 orang warga binaan kami ini menjadi momentum atau introspeksi diri untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum di kemudian hari. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kembali di AI Siang bersama saya Pram Senjaya, dan kali ini pemirsa saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan pemirsa. Dan pemirsa, yang pertama datang dari topik kematian Arya Daru yang menurut kepolisian tanpa keterlibatan pihak lain tengah disorot masyarakat pemirsa. Dan komentar pertama ini datang dari @Indonesia Raya, mustahil bunuh diri. Ini pembunuhan yang dilakukan profesional, semoga ada keadilan untuk Arya. Selanjutnya ada dari @Muhsyahrul, seperti Damkar harus turun tangan pemirsa. Selanjutnya masih dengan topik yang sama pemirsa. Kita akan lihat bersama-sama apa kata netizen. Kematian Arya Daru ini tanpa keterlibatan pihak lain, kata Andreas Sutono. Ada titik terang, tapi perlu konfirmasi dari orang-orang sekitar, terutama keluarga inti. Rentang 2013-2021 cukup lama. Seorang pria dewasa bisa menyimpan fase masa bertahan yang cukup lama dan rapi di alam pikirnya.
Kemudian dari si ke si Ake, gue percaya karena pernah sangat kenal dengan orang seperti almarhum. Nah pemirsa, di topik selanjutnya pemirsa, ini nggak kalah jadi sorotan pemirsa, adalah bendera bajak laut atau One Piece jelang kemerdekaan yang berkibar bersanding dengan bendera merah putih. Komentar pertama datang dari Ed Baron Teh yang memecah belah bangsa adalah sebuah keadilan di mana rakyat susah, pejabat sejahtera. Ada juga dari Monogatari Erin, ini adalah hukum sebab akibat jika kebijakan pemerintah tidak menzolimi, tidak menyusahkan, tidak menyiksa dan tidak menyengsarakan rakyat. Maka rakyat tidak akan melakukan hal tersebut. Pemerintah seharusnya introspeksi diri. Masih dari topik yang sama pemirsa, kita akan lihat komentar dari netizen. Yang pertama datang dari Ampra 2020, tetap bendera merah putih yang berkibar. Ada juga dari Ade_Boer, gue tetap kibarkan merah putih karena bendera Indonesia. Kalau mau protes cari ide lain, jangan menurunkan bendera sendiri. Selanjutnya pemirsa, topik yang tidak kalah jadi sorotan adalah bebasnya Tom Lembong dan Hasto setelah mendapatkan abolisi dan amnesti dari Presiden. Ini komentar pertama datang dari Joko Sarjanoko yang mengatakan pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi ke Tom Lembong, dua terpidana kasus korupsi, jadi pukulan telak terhadap integritas hukum dan semangat reformasi. Kemudian dari Dedi Wansyah yang dibutuhkan oleh masyarakat hakim yang bersih dalam menangani perkara. Kita lihat masih dari topik yang sama pemirsa. Apa kata netizen? Muhammadi 21 katanya dalangnya harusnya yang ditangkap. Kemudian dari Sulis GB, Tom Lembong gak salah kok. Dan pemirsa, itu dia tadi sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah jadi sorotan selama sepekan ini pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada informasi dari sidang tuntutan kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang berakhir ricuh. Warga yang tidak kuasa menahan emosi dengan pembacaan tuntutan melempari terdakwa dengan botol dan juga sendal. Sidang pembacaan tuntutan atas kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten berakhir ricuh. Keluarga korban melempari terdakwa dengan botol usai mendengar pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Usai hakim mengetok palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda. Ayah korban yang geram menyaksikan persidangan ingin terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dihukum mutilasi. Sementara kuasa hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Diketahui terdakwa Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mendapat tuntutan hukuman mati. Seorang ibu rumah tangga di kota Bengkulu tewas di tangan anak perempuannya yang baru berusia 18 tahun. Korban dianiaya saat sedang sholat dengan ulekan cobek dan senjata tajam. Tangis dua bocah ini pecah saat melihat ibunya telah tewas di tangan kakak perempuannya. Mereka ingin membangunkan ibunya namun dicegah oleh warga. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi.
Kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung yang membuat warga Panorama Kota Bengkulu heboh terungkap setelah pelaku berlari keluar rumah. Kepada tetangga, pelaku mengaku telah membunuh ibunya yang tengah menunaikan ibadah zuhur dengan ulekan dan senjata tajam. Sebelum ditangkap, pelaku juga sempat menitipkan kedua adiknya kepada tetangga. Tak lama berselang, polisi menangkap pelaku. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, terus sudah kita bawa ke Polres sekarang. Untuk pelaku sendiri ini informasinya memang memiliki kartu kuning? Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, jenazah siswi SMA yang juga anggota Paskibrah dimakamkan pihak keluarga. Sementara itu polisi juga menangkap pelaku yang adalah tetangga korban. Suasana haru mengiringi kepergian Diva Febriani, pelajar SMA yang tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Gadis berusia 15 tahun ini dimakamkan di TPU Desa Sikarakara 4, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Teman-teman korban dari SMA Negeri 1 Natal turut mengantar Diva ke pemakaman. Diva Febriani tewas mengenaskan dibunuh oleh seorang pria. Usai membunuh, pelaku mengubur jasad korban di dalam lubang bekas galian di area perkebunan sawit. Sementara itu, polisi telah menangkap pelaku pembunuh Diva. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi polisi. Pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Namun pelaku juga diduga memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan oleh polisi untuk mengungkap motif pembunuh korban. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Korban Diva sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya usai mengikuti latihan anggota Paskibraka untuk persiapan peringatan HUT RI. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan oleh pegawai kebun terkubur di dalam sebuah lubang. Keluarga korban berharap agar pelaku yang telah diamankan polisi dapat dihukum seberat-beratnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 4 buruh proyek terjebak di dalam bak penampungan air di Bangli, Bali. 3 korban tewas. Tim SAR gabungan harus bekerja keras mengeluarkan 4 buruh bangunan yang terjebak dalam bak penampungan air sedalam 2,5 meter. Sempitnya lubang bak penampungan membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Keempat buruh bangunan itu diketahui terjebak saat akan membuka tiang penyangga bekas galian. Petugas akhirnya berhasil mengeluarkan 1 persatu korban. Mengetahui korban berhasil dievakuasi, keluarga korban pun histeris. Peristiwa ini terjadi di Desa Pengelumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Berawal saat korban masuk ke dalam bak penampungan untuk membongkar tiang penyangga. Namun setelah 1 jam ketiganya tidak kunjung naik ke permukaan. Korban keempat pun menyusul dan ikut terjebak. Beruntung bantuan segera datang. Petugas bergegas membawa keempat korban ke RSUD Bangli. Dari hasil pemeriksaan medis, 3 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban berhasil diselamatkan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Widadharma, iNews melaporkan.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pasar Tradisional Jatinegara Jakarta mulai diramaikan oleh pedagang musiman uang yang menjajakan berbagai pernak-pernik dan bendera merah putih, di mana harga ditawarkan bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Pasar Jatinegara menjadi salah satu tempat favorit untuk berburu kebutuhan dekorasi jelang HUT RI. Selain menawarkan harga bersaing, keberadaan penjual musiman ini juga menghadirkan suasana yang meriah dan menarik perhatian warga. Harga pernak-pernik dijual bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenis barang. Meski permintaan mulai meningkat, sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan omset dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait warga berburu pernak-pernik HUT RI, pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan kami Wenda Nura langsung dari Pasar Jatinegara di Jakarta Timur. Selamat siang rekan Wenda, bagaimanakah suasana di Pasar Jatinegara? Apakah sudah banyak warga yang berburu pernak-pernik merah putih di sana? Ya, halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Memang saat ini saya sedang berada langsung di Pasar Jatinegara Jakarta Timur, yang mana memang di sini ini ramai sekali pemburu pernak-pernik menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan saat ini saya berada di salah satu toko yang menjual cukup lengkap pernak-pernik untuk menyambut Hari Ulang Tahun. Bisa dilihat di sini banyak ada bendera-bendera, ada gantungan-gantungan dengan logo Garuda, ada kipas, di atas juga ini ada umbul-umbul. Banyak sekali di sini lengkap. Di sini juga ada semacam hiasan kepala. Ada yang I Love Indonesia tulisannya, Pram. Ini lucu banget sih. Dan di sini ada juga hiasan-hiasan gantungan, ada bendera, ada baju. Pokoknya di sini lengkap banget. Nah, kita akan coba berinteraksi dengan pembeli yang ada di toko ini. Kiranya apa sih yang paling mereka incer buat beli di sini? Halo Mbak, selamat siang Mbak. Maaf ganggu berbelanjanya sebentar. Saya dari iNews TV. Mbak namanya siapa dan dari mana? Eka dari Bekasi. Mbak Eka dari Bekasi. Jauh-jauh belanja ke sini nih nyari apa sih, Mbak? Ini nyari bendera untuk di kantor Kecamatan Rawalumbu. Kebetulan di sini sudah 3 tahun saya berturut-turut beli di sini. Harganya murah, barangnya bagus dan terpercaya lah benderanya. Siap. Selain buat dipakai di kantor kecamatan nih, ada nggak yang dibeli buat di rumah sendiri gitu, Mbak? Siap. Kebetulan dari pemerintah Kota Bekasi menganjurkan untuk aparatur sipil negara untuk membagikan satu bendera kepada masyarakat. Kebetulan juga saya membeli untuk dibagikan kepada masyarakat. Oke, jadi selain untuk dipajang di kantor kecamatan, dibeli juga untuk rakyat gitu ya, Mbak. Lalu yang Mbak beli di sini nih apa aja sih, Mbak? Bendera ukuran 180 cm sama 100 cm. Kalau hiasan lainnya gitu ada yang dibeli? Belum, nanti biasanya balik lagi. Oh, biasanya berurutan gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih ya, Mbak ya. Hati-hati di jalan, udah selesai berbelanjanya. Ya, itu dia Pram dan juga pemirsa, memang ramai sekali yang berbelanja di sini, tidak hanya untuk keperluan pribadi, namun tadi kami juga banyak melihat biasanya mereka membeli untuk kebutuhan warga setempatnya. Jadi mereka memang dari Karang Taruna Kompleks atau seperti Mbaknya tadi dari pemerintahan dan juga masih banyak lainnya. Dan memang di sini salah satu toko yang tempat, meskipun memang di sini tadi juga penjualnya mengeluhkan ada sedikit penurunan omset jika dibandingkan dengan tahun lalu, namun tetap saja omset menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini juga cukup tinggi. Bahkan omset dari penjual di sini bisa mencapai 5 juta per harinya. Luar biasa. Jadi memang selain antusiasnya masyarakat, tentu ini juga memberikan rezeki yang berlebih ya untuk para penjual musiman di Pasar Jatinegara ini. Kembali ke Anda, Pram. Melaporkan langsung dari Pasar Jatinegara Jakarta Timur, Wenda Nura, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang peringatan 17 Agustus, warga Ronggomulyo, Tuban, Jawa Timur mengibarkan bendera raksasa di sepanjang jalan. Sementara di Boyolali, rumah produksi kebanjiran pesanan bendera merah putih dan juga umbul-umbul. Semangat memperingati Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus mulai terasa di berbagai penjuru daerah. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, bendera berukuran raksasa terlihat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban. Pemasangan bendera merah putih raksasa dengan ukuran panjang 1000 meter x 120 cm ini muncul dari warga yang ingin memeriahkan HUT ke-80 RI dengan cara berbeda.
Uniknya, bendera raksasa itu dibuat tanpa sambungan dan dikerjakan oleh warga setempat menggunakan mesin jahit. Warga harus bekerja siang malam selama hampir 3 hari. Ke-80 supaya persatuan kita semakin panjang, cinta tanah air kita semakin panjang, dan kita bisa menikmati hasil pembangunan di Indonesia ini juga semakin panjang. Sementara itu, salah satu rumah produksi bendera merah putih dan umbul-umbul di Desa Manggis, Mojosongo, Boyolali ramai pesanan. Pengrajin mengaku 2 pekan terakhir jumlah pesanan naik drastis hingga 100%. Permintaan terbanyak adalah bendera merah putih ukuran 60 x 90 cm yang umum digunakan di rumah warga setiap HUT kemerdekaan. Nah, kalau bendera sama umbul-umbul itu kalau sudah masuk bulan 6, bulan 7 gitu permintaannya biasanya udah mulai naik. Ada peningkatan harga nggak Mas? Ya natural sih Mas, standar. Bendera dijual dengan kisaran harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per lembar. Sementara itu untuk umbul-umbul berkisar antara Rp15.000 hingga Rp30.000 per lembar tergantung ukuran. Jelang 17 Agustus, permintaan bendera merah putih diprediksi akan terus meningkat. Dari Tuban dan Boyolali, Pipit Wibawanto, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebagai negara tropis yang terpapar sinar matahari berlebih ternyata menimbulkan resiko penuaan dini hingga kanker kulit. Sejumlah upaya bisa dilakukan untuk mencegah penuaan dini dan kanker kulit. Pemirsa, kanker kulit menjadi salah satu jenis kanker yang paling banyak diidap oleh penderita kanker di Indonesia. Catatan pada tahun 2020, setidaknya lebih dari 18.000 kasus kanker kulit di Indonesia. Dan pada tahun 2025 hingga 2050, diprediksi kasus kanker kulit di Indonesia ini bisa meningkat mencapai lebih dari 70%. Salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia merupakan negara tropis, sehingga masyarakat terekspos dengan sinar matahari dan juga sinar UV yang cukup tinggi. Tentunya dibutuhkan adanya upaya pencegahan dan juga deteksi dini agar masyarakat terhindar dari ancaman kanker kulit. Lantas, hal apa saja yang bisa dilakukan masyarakat? Berikut liputannya. Sebagai daerah tropis, Indonesia diselimuti sinar matahari berlebih. Di waktu-waktu dan daerah tertentu, terik matahari bisa terasa sangat panas. Sinar ultraviolet yang merupakan radiasi matahari bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia yang bisa merusak kulit, mata, bahkan sistem kekebalan tubuh. Paparan sinar UV berlebih juga beresiko menimbulkan kanker kulit. Selain itu, dapat mengakibatkan penuaan dini terutama di usia 30-an. Ya, terutama kalau misalnya udah jam-jam siang kayak gini ya Mbak, emang ada beberapa bahaya yang mengintai gitu sih. Sejauh sih ini sih kayak kalau ketakutan berlebih nggak ada ya. Mungkin tindakan preventif aja, kayak misal perbanyak minum air dan lain sebagainya, atau tidak terlalu lama terpapar sinar matahari di siang hari gitu ya. Ya, terutama kalau kita kekurangan vitamin D itu nanti menyebabkan kanker kulit kalau terkena radiasi langsung dari matahari, betul. Ya ini sebenarnya termasuk siklus ya, jadi nanti ada waktunya juga akan turun kembali. Ya, kita menyiapkan secara situasional saja sebetulnya. Tentunya perlu upaya pencegahan agar terhindar dari bahaya sinar UV. Di antaranya dengan menggunakan pakaian yang menutupi kulit, memakai kacamata hitam, topi dan payung saat panas terik, selalu memakai sunscreen dengan kandungan SPF minimal 30, hindari aktivitas di luar ruangan terlalu sering, cukupi kebutuhan cairan tubuh, dan konsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Selain itu, memanfaatkan teknologi estetika modern seperti tindakan booster kolagen juga disarankan untuk mengembalikan kondisi kulit yang rusak akibat paparan sinar matahari. Untuk deteksi dininya, jangan lupa sering-sering ngecek lah. Lebih aware aja, lihat tuh. Kadang-kadang kan ada orang ngomong, lu tai lalatnya nambah ya? Atau ada yang ngomong, ini kenapa kamu ada flek? Nah, fleknya itu khas, karena fleknya itu ada nimbulnya. Biasanya itu kan ada yang rata, ada yang nimbul. Nah, ini nimbul,
kalaupun ratanya itu nggak bulat. Jadi dia kayak nggak rata gitu, gelombang-gelombang gitu. Nah, kalau mau lebih ini bisa lebih dilihat lagi itu ke dokter kulit. Nanti biasanya dia punya alat namanya dermoskop. Jangan lupa vitamin segala macam, olahraga. Jangan lupa kalau misalnya ada rezeki lebih bisa. Kalau misalnya mau di kolagen booster, dia kulitnya tebal jadi kayak kita waktu muda lagi. Tapi untuk kolagen yang kadang-kadang menipis, kita pakai yang namanya kolagen booster. Untuk di fillernya, karena lemaknya kita juga sama tuh, lemaknya nggak sama tuh habisnya. Jadi yang sini sama yang sini beda. Nah itu kita harus yang mana yang habis ya udah kita replace aja. Entah itu pakai fat transfer ataupun pakai filler. Untuk otot biasanya kalau hilang ya kita olahraga muka, atau kalau yang ototnya kegedean kita botok. Kalau bone ada yang namanya bone loss. Jadi kita ngalamin osteoporosis juga di muka. Itu kalian jangan lupa kalau udah 30 plus itu minum kalsium. Kalsium aja kadang nggak cukup, harus ada yang kolekalsiferol D3-nya. Ya, kini sudah tersedia banyak teknologi kesehatan kulit yang bisa membantu perawatan dan pencegahan penuaan dini serta kanker kulit. Tidak ada salahnya dicoba, selama berada dalam penanganan dokter langsung di klinik-klinik resmi terpercaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Eri Nugraha, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, gelombang fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece mencuri perhatian para petinggi negara. Menko Polhukam RI Budi Gunawan menyebut ada konsekuensi hukum jika mencederai marwah bendera merah putih. Jelang Hari Kemerdekaan RI ke-80, bukan bendera merah putih yang ramai dikibarkan, namun bendera One Piece milik kru bajak laut topi jerami yang dipimpin Monkey D. Luffy. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut, gerakan ini adalah kreativitas dan pemerintah tidak melarang. Meski demikian, ia menegaskan agar hal-hal seperti itu dilakukan sesuai koridor hukum. BG juga menyampaikan ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Bahkan pemerintah akan mengambil tindakan hukum jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol negara. Terkait pengibaran Jolly Roger, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 Bambang Wijoyanto turut angkat bicara. Sebelumnya viral di media sosial pengibaran bendera serial anime asal Jepang tentang bajak laut yang berkibar di rumah warga hingga kendaraan di berbagai daerah. Maraknya pengibaran bendera One Piece tersebut diduga mencerminkan bentuk kekecewaan publik terhadap kondisi saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya warga biasa pemirsa, rupanya Presiden Prabowo Subianto mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan RI. Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Anime ya, anime. Ya tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Dari nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Raka Buming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini
bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tentu itu harus ada larangan, harus dilarang, bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi damai bela Palestina selamatkan Gaza kembali digelar di Monas, Jakarta Pusat. Menteri Luar Negeri Sugiono yang turut hadir dalam aksi menyatakan akan memberikan bantuan beras untuk warga Gaza 10.000 ton beras. Sejak Minggu pagi, ribuan pengunjuk rasa dari Jakarta dan sekitarnya sudah mendatangi kawasan Monas. Dengan pakaian dominasi putih-putih serta membawa bendera Palestina. Pengunjuk rasa kembali suarakan dukungan untuk Gaza. Pengunjuk rasa menuntut dibukanya kembali blokade jalur di Rafah agar bantuan bisa masuk ke Palestina hingga warga Gaza tak kelaparan lagi. Sementara Menlu Sugiono yang turut hadir dalam aksi menyatakan Indonesia terus kirimkan berbagai bantuan untuk rakyat Palestina dan terbaru pemerintah akan kirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras. Bantuan merupakan bentuk nyata dukungan rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina. Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Sekali lagi, ini adalah rasa kemanusiaan kita yang terusik. Banyak anak-anak, banyak wanita, banyak orang-orang yang tidak berdosa yang menjadi korban dari kekejian dan kekejaman ini. Pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke-59 yang dipimpin UEA dan Yordania ke Gaza berlangsung pada hari Jumat. Aksi kemanusiaan ini juga diikuti sejumlah negara seperti Perancis, Jerman, Italia, dan juga Spanyol. 7 pesawat angkut militer berpartisipasi dalam operasi tersebut. Uni Emirat Arab telah berhasil melaksanakan penerjunan udara ke-59 sebagai bagian dari operasi Burung Kebaikan di Gaza. Upaya UEA telah menginspirasi negara-negara lain untuk melaksanakan operasi udara serupa guna mengatasi krisis kelaparan di Gaza. Pengiriman udara ini dilakukan sebagai bagian dari operasi Chivalrous Knight 3 ke wilayah Gaza yang paling parah terkena dampak. Aksi ini menyusul pengumuman resmi oleh militer Israel tentang adanya jeda kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara. Sementara itu pemirsa, seorang anak di Gaza merayakan datangnya bantuan kemanusiaan via udara dengan berjoget pacu jalur asal Indonesia. Bocah laki-laki bernama Yasser ini berjoget aura farming, tren joget pacu jalur asal Indonesia di sebuah kamp pengungsian di Gaza. Ia berjoget menyambut datangnya bantuan kemanusiaan yang dikerahkan dari udara oleh pesawat Uni Emirat Arab. Bantuan ini menjadi kabar gembira bagi warga Gaza yang telah lama mengalami krisis kemanusiaan dan juga kelaparan. Sementara itu pemirsa, unjuk rasa di Thailand masih berlanjut. Unjuk rasa menuntut Perdana Menteri Thailand yang sedang diskors pengadilan Paetongtarn Shinawatra untuk mengundurkan diri. Ribuan warga Thailand berunjuk rasa di dekat Monumen Kemenangan Bangkok. Pengunjuk rasa menyanyikan lagu-lagu patriotik hingga kibarkan bendera nasional. Pengunjuk rasa menuduh Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mendukung angkatan bersenjata menyusul sengketa perbatasan yang penuh kekerasan dengan Kamboja yang tewaskan puluhan orang dan lebih dari 26.000 orang mengungsi. Paetongtarn sendiri diskors oleh Mahkamah Konstitusi bulan lalu setelah percakapannya dengan ex-pemimpin Kamboja Hun Sen bocor dan beredar luas.
Ya, pemirsa, legenda sepak bola dunia Zlatan Ibrahimovic mengunggah foto sedang berlibur di Bali. Pada unggahan tersebut, Ibrahimovic sedang melakukan melukat. Zlatan Ibrahimovic mengunggah foto dirinya sedang berendam di Pura Tirta Empul, Gianyar, Bali. Dalam unggahan itu, tampak dirinya saat berendam di salah satu kolam di kompleks Pura Tirta Empul. Ibrahimovic tampak melakukan ritual melukat saat berendam. Melukat merupakan tradisi penyucian diri secara spiritual oleh umat Hindu. Sementara itu, pemirsa, Persib Bandung mengalahkan tim asal Australia Western Sydney Wanderers dalam laga pramusim di Gelora Bandung Lautan Api dengan skor tipis 1-0. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di Ais yang hari ini, pemirsa. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, pemirsa, dapatkan informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Berlaga di kandang Persib Bandung dan Western Sydney bermain cukup terbuka di babak pertama. Kedua tim silih berganti saling melancarkan serangan di sepanjang laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tak ada gol tercipta di babak pertama, kedudukan berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Memasuki babak kedua, Maung Bandung terus bermain menekan, duel sengit pun tersaji antar kedua tim. Tim tamu nyaris membobol gawang Persib di menit 53 melalui tendangan bebas Stefan Urgakovic. Beruntung tendangannya hanya mengenai mister gawang. Menit 59 skuad Bojan Hodak memastikan kemenangan. Gol dicetak melalui tendangan jarak jauh William Marsilio. Bola yang sempat dibuang kiper jatuh di kaki William, dilesatkannya dari luar kotak penalti. Tertinggal 1 gol, tim tamu terus menggempur mengejar ketertinggalannya. Namun skor 1-0 bertahan hingga babak kedua berakhir untuk kemenangan Persib Bandung.